Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Indri Astuti dari SMA Negeri 1 Mendo Barat. Saya adalah CGP Angkatan 8 Kabupaten Bangka. Saya dibimbing oleh fasilitator saya, yaitu Ibu Asina SPD dan pengajar praktik Bapak Purwanto SPD. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Silahkan menyaksikan. दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक लड़के की कहानी। एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि y x के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे। नाच कर करके जी भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, टुकड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर फुल था, ऊपर से किसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे उसने सोना हो गया, तेरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पे। बोलो बोलो कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राजा, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थियोरी और रिलेटिविटी से हिला के रख दिया। द ब्राउनियन मोशन, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, for which he was awarded the Nobel Prize in 1921. Setelah melihat video, kita akan menuju ke tanya jawab. Sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut, di mana pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran tetapi juga fokus pada proses dan konten atau materi pembelajaran. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 1. Mendiagnosis karakteristik siswa mulai dari sifat, minat, hingga gaya belajarnya dengan asesmen diagnostik, observasi, interview di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Yang ketiga, merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, melakukan evaluasi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang kelima yaitu adaptasi dengan memodifikasi strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, termasuk alternatif dan media pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dan membantu mencapai hasil belajar optimal dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten atau materi, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan siswa, apa yang menjadi minat dan keinginan mereka dalam belajar. Kemudian untuk diferensiasi proses, guru memberikan strategi atau metode yang menarik dalam kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang beragam. Kemudian untuk diferensiasi produk, guru memberikan tagihan produk yang beragam sesuai minat siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dan membantu mencapai hasil belajar optimal dengan cara yang kedua, yaitu guru dapat memetakan pembelajaran dalam 3 aspek, yaitu kesiapan belajar. Guru hendaknya melihat kesiapan belajar siswa dan agar pembelajaran lebih masuk dan efektif diterima. Kemudian dengan minat belajar. Ketika mengajar, guru menyesuaikan minat siswa dalam menangkap materi. Misalnya murid menyukai olahraga, materi bisa disesuaikan. Kemudian dengan cara lain yaitu profil belajar atau gaya belajar. Materi yang akan disampaikan guru hendaknya disesuaikan dengan gaya belajar murid.
Misalnya, rata-rata murid dengan gaya belajar yang visual, guru bisa memanfaatkan HP sebagai media belajar. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana koneksi antar materi dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi dari mulai modul 1.1 sampai dengan modul 2.1 adalah sebagai berikut. Penjabaran dari koneksi antar materi yaitu sebagai berikut. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi KHD. Menurut KHD, siswa adalah pusat pembelajaran, maka pembelajaran harus berpihak pada murid. Sejalan dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk berkembang sesuai potensinya, di mana guru harus memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dan pembelajaran ini berakar pada pemenuhan kebutuhan murid atau berpihak pada murid. Kaitan antara modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dalam kaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan merdeka belajar, guru penggerak dengan nilai-nilai yang meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, dan perannya meliputi pemimpin pembelajaran, diharapkan mampu menerapkan nilai dan perannya dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, yang beragam, baik minat ataupun gaya belajar. Kaitan antara visi guru penggerak dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Seorang guru penggerak memiliki visi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang selaras dengan visi sekolah, di mana dalam visi tersebut terkandung makna bahwa pembelajaran harus berpihak pada kebutuhan murid, dan ini juga merupakan tujuan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memberi keleluasaan pada murid untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Kaitan antara budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan budaya positif dari murid-murid dan semua warga di sekolah, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai universal. Ketika murid sudah menerapkan budaya positif, maka kelas akan kondusif, dan guru hendaknya mengambil posisi kontrol serta menerapkan segi restitusi dalam mengatasi masalah pada murid. Simpulan, pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan murid dengan keberpihakan pada murid yang selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, selaras dengan nilai dan peran guru penggerak, dan merupakan penjabaran dari visi guru penggerak dan visi sekolah, yang dimana untuk mewujudkan itu semua diperlukan kondisi sekolah yang kondusif yang telah menerapkan budaya positif.